Dunia yang kita tinggali saat ini tidak luput dari fisika. Segala jenis teknologi, bangunan, berbagai jenis kendaraan, sumber daya listrik, dan lain sebagainya tidak luput dari sumbangsi fisika. Selamat datang di dunia fisika. Halo Fisika Mania, pada video ini kita akan membahas materi dasar tentang fisika, yaitu hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Dan pastinya bersama saya, Ayeka. Pada hakikat fisika, pada dasarnya fisika itu merupakan salah satu cabang sains, di mana sains itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Kemudian, bidang ilmu fisika mempelajari gejala-gejala alam fisis berupa materi dalam lingkup ruang dan waktu. Selanjutnya, fisika memiliki beberapa cabang ilmu seperti mekanika, optik, termodinamika, elektromagnetik, astronomi, dan lain sebagainya. Hakikat fisika itu sendiri pada dasarnya merupakan fisika sebagai produk, proses, dan sikap. Untuk lebih jelasnya, maka akan kita jelaskan satu persatu. Fisika sebagai produk atau a body of knowledge. Produk yang dimaksud dalam fisika merupakan kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Kemudian, untuk memperoleh produk itu sendiri, kita memerlukan sebuah proses. Pada fisika, itu disebut dengan a way of investigation. Proses pada fisika itu sendiri meliputi langkah-langkah pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis melalui eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian, dalam proses itu sendiri, proses untuk menghasilkan sebuah produk, pada fisika diperlukan sebuah sikap atau disebut dengan way of thinking, di mana sikap pada fisika merujuk pada sikap ilmiah berupa rasa ingin tahu, rasa percaya, kreatif, teliti, objektif, jujur, terbuka, mau bekerja sama, dan mau mendengarkan pendapat orang lain.
Nah, sekarang kita lanjut ke sub materi berikutnya, yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah ini sendiri diperlukan dalam memperoleh sebuah produk. Nah, maka yang perlu dilakukan dalam metode ilmiah, yang pertama, kita melakukan observasi. Kegiatan penelitian diawali dengan adanya latar belakang masalah. Dari masalah itu sendiri, kita lakukan sebuah observasi. Setelah melakukan observasi, pastinya kita memperoleh suatu latar belakang dari masalah tersebut. Kemudian, yang kedua, setelah melakukan observasi, kita rumuskan masalah. Dari observasi tersebut, kita akan mengetahui apa itu masalahnya. Nah, di sini dilakukan pada langkah yang kedua. Kemudian, langkah ketiga, kita mengumpulkan data atau informasi. Dari masalah yang kita dapat, kita kumpulkan terlebih dahulu data-data dan informasi pada masalah yang kita temui. Data dan informasi ini bisa berupa konsep, hukum, teori, dan sumber referensi lainnya. Kemudian, yang keempat, kita membuat hipotesis. Hipotesis ini merupakan sebuah praduga sementara. Artinya, dalam masalah yang kita hadapi dan kita kumpulkan data-data dan informasi, maka kita akan dapat menduga bagaimana cara agar kita menyelesaikan masalah tersebut. Nah, praduga sementara dalam menyelesaikan masalah tersebut itu disebut dengan hipotesis. Setelah itu, hipotesis atau praduga sementara ini akan terjawab setelah melakukan penelitian melalui eksperimen. Sehingga yang kelima, kita memerlukan suatu percobaan atau eksperimen. Dari percobaan tersebut, maka kita akan memperoleh data. Nah, data tersebut kita akan analisis. Menganalisis data dari hasil percobaan atau eksperimen itu masuk ke langkah yang keenam. Kemudian, yang ketujuh, setelah kita menganalisis data, maka barulah kita menarik kesimpulan. Apakah kesimpulan tersebut sesuai dengan hipotesis atau praduga sementara yang kita peroleh sebelumnya? Apabila kesimpulannya sesuai, maka hipotesis itu diterima. Apabila kesimpulannya tidak sesuai, maka hipotesis ditolak. Kemudian, kedelapan, menyusun laporan. Dari kesimpulan tersebut dan dari semua percobaan, eksperimen dan sebagainya, kita buat laporan. Nantinya laporan ini dapat bermanfaat bagi orang lain dengan cara kita mempublikasikannya. Nah, itu adalah langkah-langkah metode ilmiah. Kemudian, dalam membuat laporan hasil artikel atau hasil eksperimen, langkah-langkah yang perlu kita ambil yaitu yang pertama, kita memerlukan judul laporan. Judul harus sesuai dengan masalah yang diteliti, mengandung variabel-variabel yang diteliti. Misal, kita meneliti bagaimana
cara menjernihkan air. Maka kita membuat judul yaitu penelitian terhadap penjernihan air. Kemudian setelah judul ada pendahuluan. Pendahuluan berisi beberapa hal, yaitu latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, dan tujuan penelitian. Latar belakang adalah hal atau alasan yang melatar belakangi mengapa penelitian tersebut dilakukan. Misal, kita meneliti bagaimana cara menjernihkan air, sehingga latar belakangnya mungkin dalam keadaan tersebut air jernih itu sangat sulit dan air yang kotor itu sangat banyak, sehingga kita perlu untuk meneliti bagaimana caranya agar dapat menjernihkan air. Kemudian yang ketiga yaitu dasar teori. Dasar teori itu sendiri memaparkan teori-teori apa saja yang melandasi eksperimen secara ringkas dan jelas. Nah, bisa dari buku, dari jurnal ilmiah, lewat internet, dan lain sebagainya. Nah, dari teori-teori tersebut kita tulis ke dalam dasar teori. Kemudian, setelah dasar teori, ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian berisi alat, bahan, dan cara kerja saat melakukan eksperimen. Semua alat dan bahan yang digunakan ditulis dengan jelas dan spesifik. Kemudian, cara kerja itu sendiri mendeskripsikan urutan atau langkah eksperimen secara runtun dan sistematis. Kemudian yang kelima yaitu hasil. Hasil ini sendiri berisi data-data yang diperoleh melalui eksperimen. Ditulis secara sistematis, bisa dalam bentuk tabel atau grafik agar lebih mudah untuk dipahami. Kemudian yang keenam yaitu pembahasan. Pembahasan itu mengumpulkan hasil eksperimen dengan tujuan dan hipotesis eksperimen serta sesuai dengan teori yang ada. Artinya, tujuan dan hipotesis yang kita peroleh itu atau kita tentukan itu harus sesuai dengan teori yang ada. Misal, kita meneliti tentang menjernihkan air, maka teorinya harus tentang menjernihkan air. Jangan kita meneliti tentang penjernihan air, maka kita masukkan teori tentang pengukuran. Itu tidak sesuai. Kemudian yang ketujuh yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan mengacu pada tujuan eksperimen dan memberikan jawaban atas permasalahan yang dipelajari. Kemudian saran itu sendiri hal-hal yang diusulkan untuk penelitian selanjutnya berdasarkan penelitian yang telah Anda lakukan. Artinya, untuk saran ini, jika kalian merasa ada kekurangan dalam penelitian kalian, maka kalian bisa memberikan usulan ditulis di saran. Misal, kalian meneliti penjernihan air menggunakan sabut kelapa dan ternyata airnya jernih tetapi agak sedikit bau. Nah, maka dari kekurangan tersebut kalian bisa tulis di saran agar orang yang lain yang ingin meneliti penjernihan air ini bisa memperbaiki atau menambahkan cara-cara dari penjernihan air tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi daftar semua referensi yang digunakan dalam menyusun laporan. Misal, kalian mengambil di buku fisika di kelas 10 SMA, maka kalian tulis referensinya. Saya rasa untuk daftar pustaka ini sudah kalian pelajari di pelajaran bahasa Indonesia sebelumnya.
Nah, itu kemudian kita akan membahas tentang sikap ilmiah. Pada sikap ilmiah ini terdiri dari rasa ingin tahu. Kemudian yaitu objektif, terbuka, dan bertanggung jawab. Yaitu jujur, teliti, cermat, dan hati-hati. Kemudian tekun, selanjutnya kritis dan kreatif, kemudian peduli lingkungan. Dari semua sikap ini diperlukan di dalam fisika untuk menjaga suatu masalah. Nah, selanjutnya kita masuk ke aturan keselamatan kerja di laboratorium. Pertama, dilarang mengambil atau membawa keluar alat-alat serta bahan dalam laboratorium tanpa seizin petugas laboratorium. Kemudian, yang kedua, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke laboratorium. Hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, gunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk praktikum yang telah diberikan. Yang keempat, jangan melakukan praktikum sebelum mengetahui informasi mengenai bahan-bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Yang kelima, bertanyalah jika ada keraguan saat melakukan percobaan. Kemudian yang keenam, kenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja. Yang ketujuh, pakailah jas laboratorium saat sedang atau berada di laboratorium. Yang kedelapan, ketahui cara pemakaian alat darurat seperti pemadam kebakaran, air shower, respirator, dan alat keselamatan kerja lainnya. Yang kesembilan, segera melapor ke petugas laboratorium jika terjadi kerusakan atau kecelakaan saat sedang melaksanakan praktikum. Yang kesepuluh, dilarang merokok, makan, dan minum di laboratorium. Yang kesebelas, buanglah sampah pada tempatnya serta letakkan alat dan bahan praktikum di tempat yang telah disediakan. Kemudian yang terakhir, lakukan latihan keselamatan kerja secara beriringan. Semoga bermanfaat dan semoga kalian memahami. Sampai jumpa di lain waktu. Salam Fisika Mania.